Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, rekan-rekan semua dari Unicom. Terima kasih atas kesempatannya, Iya. terutama untuk Bu Vita yang telah kesempatan kali ini eh, akan saya sampaikan. Mohon izin share screen. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pembebanan jembatan. Jadi mudah-mudahan dari presentasi kali ini, dari webinar ini, banyak yang tertarik mengenai jembatan, karena sampai saat ini untuk teknik sipil masih untuk struktur sendiri, kakak struktur masih lebih banyak yang lebih menguasai bidang untuk struktur gedung, sedangkan untuk struktur jembatan itu suatu spesialisasi yang masih peminatnya tidak sebanyak dengan untuk struktur gedung. Mungkin dari webinar kali ini ada teman-teman yang mulai tertarik pada dunia konstruksi struktur jembatan. Mengapa struktur jembatan menarik? Karena di Indonesia sendiri jembatan itu jumlahnya sangat banyak dan masih banyak sekali jembatan-jembatan yang akan dibangun oleh Indonesia. Jadi karena negara Indonesia itu negara kepulauan, kemudian banyak konturnya itu berupa sungai yang perlu dilintasi dengan jembatan untuk menghubungkan dua daerah, maka jembatan sangat banyak dibutuhkan di Indonesia. Selain pembangunan, tentunya nanti ada juga operasional dan maintenance dari jembatan yang cukup menarik, yang erat kaitannya dengan beban yang sesungguhnya terjadi pada jembatan. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke, untuk presentasi kali ini nanti dibagi 3 bagian, ada pendahuluan, kemudian ada kita bedah bagaimana sih standar pembebanan yang berlaku di Indonesia untuk jembatan. Jadi beban lalu lintas yang diberikan pada jembatan itu seperti apa untuk kita mendesain. Jadi seperti kita tahu kalau di gedung kita tahu beban hidupnya itu adalah 5 kPa untuk perkantoran, dan ada besaran-besaran lain untuk penggunaan yang lain. Nah, nanti kita juga akan bahas berapa sih beban hidup yang berlaku pada struktur jembatan yang akan kita desain. Nanti saya akan coba berikan contoh mungkin dari tugas besar yang saya pernah ambil waktu kuliah, bagaimana pembebanan pada jembatan dan nanti pengaruhnya pada desain pada struktur jembatan. Oke, struktur jembatan harus direncanakan. Jadi direncanakannya itu seperti kita tahu kalau di ilmu sipil itu ada dia harus mampu memikul beban yang ada di atasnya. Nah, kalau jembatan itu selain beban mati dan beban berat sendirinya, kita harus merencanakan beban hidup di atasnya. Nah, kalau jembatan tentunya adalah kendaraan yang melintas di atas jembatan. Kalau jembatannya difungsikan untuk kendaraan lalu lintas, tentunya eh, desainnya terhadap beban hidupnya akibat beban lalu lintas. Sedangkan kalau kereta api, nanti beda lagi bebannya. Jadi tergantung penggunaan kendaraan yang melintas di atas jembatan. Karena fungsinya itu untuk melintaskan kendaraan di atasnya. Jadi ada berdasarkan jenisnya, ada kendaraan untuk lalu lintas, jembatan untuk kereta api, untuk pejalan kaki. Jadi di pedesaan mungkin akan banyak ditemukan jembatan pejalan kaki yang lebarnya tidak terlalu lebar, yang tidak muat untuk kendaraan. Kemudian ada jembatan utilitas, jadi contohnya mungkin untuk perpipaan, itu juga untuk menyeberangkan suatu rintangan, misalkan sungai, misalkan pipa minyak, pipa air, dan sebagainya, kita memerlukan jembatan. Jadi ini uh, berdasarkan fungsinya jembatan-jembatan tersebut diklasifikasikan. Nah, untuk webinar kali ini, karena saya kebetulan berkecimpungnya di jembatan untuk kendaraan lalu lintas, jadi di Kementerian PUPR itu merupakan instansi yang mengurus infrastruktur yang sifatnya publik. Nah, dalam hal ini untuk di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga, jalan dan jembatannya difungsikan untuk kendaraan lalu lintas, sedangkan untuk kereta api adanya di perhubungan, walaupun koordinasi mengenai struktur jembatan tetap ke Kementerian PUPR.
Oke, untuk selain tadi fungsinya, fungsi jembatannya, kita memiliki berbagai tipe jembatan yang bisa digunakan tergantung kondisi kondisi daerahnya, kondisi medannya, kemudian panjang bentangnya tentu saja. Jadi semakin panjang bentang yang dibutuhkan, tentunya kompleksitas strukturnya akan lebih tinggi. Ini sebagai contoh, jembatan yang umum itu adalah jembatan beam atau gelagar. Ini banyak kita ketahui, kita temukan di jalan jalan biasa. Itu jika ada sungai mungkin di bawahnya itu kita bisa lihat seperti apa sih strukturnya. Itu gelagar. Gelagar itu seperti balok-balok yang memanjang eh, dan disusun untuk menopang lantai jembatan. Jadi tipenya beam. Kemudian ada juga yang untuk jembatan baja itu menggunakan rangka baja, atau mungkin ada di luar negeri mungkin ada ditemukan yang dari kayu trasnya, tapi mungkin di Indonesia umumnya yang rangka baja. Rangka baja jadi dirangkai batang-batang profil untuk membentuk suatu struktur jembatan yang bisa menopang beban untuk bentang yang lebih panjang dibandingkan tipe tipe lain. Kemudian ada cantilever, ada arcs, ini tipe pelengkung. Kemudian ada jembatan gantung, suspension. Dan sekarang ini sedang banyak dibangun itu tipenya yang cable stay. Jadi jembatan-jembatan panjang untuk menghubung misalkan dua pulau seperti Suramadu, cable stay. Kemudian di Teluk Kendari, cable stay. Dan jembatan Soekarno atau Merah Putih juga cable stay. Jadi ini yang sedang banyak digunakan untuk jembatan-jembatan panjang. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, suatu jembatan harus didesain berdasarkan beban yang melintas. Kalau untuk jembatan untuk kendaraan lalu lintas, pada umumnya eh, beban yang paling berat yang paling menentukan untuk desain jembatan adalah beban truk. Nah, yang kita lihat dari jembatan responnya seperti apa sih? Kalau ada kendaraan yang melintas itu ada deformasi atau lendutan. Jadi kan jembatan itu elemen yang memanjang ya. Jadi kalau memanjang itu dia akan mengalami landutan jika ada beban di atasnya. Dan hal itu menyebabkan gaya dalam. Gaya dalamnya itu adalah momen lentur yang paling dominan. Kita juga ada geser, tapi itu di tumpuan yang paling besarnya. Nanti mungkin di pelajaran statika akan kita ketahui kalau kalau elemen balok atau memanjang, jika ada beban di atasnya ada dua gaya utama yang paling dominan, yaitu momen dan juga geser. Namun yang paling dominan untuk desain biasanya momen lentur. Untuk elemen-elemen jembatan, ini kita bisa lihat, jadi jembatan itu sebenarnya bangunan utamanya itu adalah girder, atau ya misalkan tadi tipenya girder. Kalau jembatan jembatan yang lainnya tentunya ada cable stay, misalkan kabelnya. Kemudian ada lantai jembatan atau bridge deck, kemudian guardrail atau pagar. Terus kalau dia ada bentangannya itu ada untuk melewati suatu rintangan, misalkan sungai itu cukup panjang, biasanya dibagi dengan pilar-pilar atau pier biasanya kita sebut. Nah, ini ada pondasinya, bisa tergantung kondisi tanahnya, misalkan menggunakan paus atau pancang, atau juga pondasi setapak atau spirit footer. Kemudian ada abutment atau apa kaki kaki jembatan. Jadi umumnya seperti ini elemen-elemen yang digunakan pada jembatan yang harus kita desain untuk kuat memikul beban yang melintas. Jadi nanti misalkan kendaraan melintas di sini, bebannya tentunya akan diteruskan ke deck. Pertama kita harus desain decknya, kemudian desain girdernya, kemudian dari girder menumpuk pada tumpuan dan juga pier. Masing-masing ini akan didesain terhadap beban yang dipikulnya dari atasnya, jadi secara berurutan. Nah, di Indonesia sendiri untuk pembebanan, mungkin secara historisnya Indonesia itu negara yang belum menentukan pembebanannya berdasarkan riset. Jadi standar-standar yang berlaku pada umumnya
mengadopsi dari standar luar negeri. Dari tahun 92 itu mengadopsi dari BMS atau Bridge Management System, itu dari Australia. Kemudian berkembang sampai saat ini SNI 1725/2016 ini mengacunya ke AASHTO Amerika. Jadi American Association of State Traffic Highway Official. Jadi itu AASHTO, pembebanannya itu masih mengadopsi sana. Jadi belum berdasarkan riset berdasarkan beban yang asli di Indonesia. Nah, definisinya beban lalu lintas itu untuk yang di standar itu ada, jadi kita punya beban standar. Jadi kalau kita mendesain suatu jembatan, kita punya beban standar, beban hidupnya itu ada beban lajur D dan beban truk T. Jadi beban lajur D itu bekerja pada seluruh lebar jembatan yang berpengaruh pada jembatan yang ekivalen. Jadi ini adalah nilai ekivalen dari iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. Jadi kita sebenarnya kan jembatan itu untuk melintaskan kendaraan. Nah, tapi untuk desain kita akan repot jika menginput beban sesuai kondisi aktualnya. Makanya dibuat beban standar, jadi beban merata, beban lajur, itu yang ekivalen besarannya. Jadi ini harusnya berdasarkan riset, sedangkan kalau yang SN ini masih mengadopsi ekivalen itu setara dengan iring-iringan kendaraan yang memberikan beban paling besar. Kemudian ada beban truk T, ini adalah kendaraan berat dengan tiga gandar, tiga sumbu, ditempatkan pada lajur lalu lintas rencana. Jadi untuk mensimulasikan jika ada satu truk yang cukup berat, itu jembatan masih cukup memenuhi kriteria keamanan atau kenyamanan. Oke, kita masuk ke beban lajur D. Jadi ini adalah beban merata yang tadi saya maksud. Jadi intensitasnya itu Q. Nah, ini Q-nya itu tergantung dengan panjang bentang dari jembatan. Jika bentang panjang jembatannya itu kurang dari atau sama dengan 30 meter, maka nilainya konstan, itu 9 kPa atau 9 kilonewton per meter persegi. Ini jauh lebih besar daripada beban gedung ya. Jadi kalau di gedung 5 kPa untuk yang perkantoran atau yang standar lainnya. Nah, kemudian untuk bentang lebih panjang dari 30 meter, itu nilainya tereduksi dengan rumus sebagai berikut. Jadi nanti dia akan berkurang seiring pertambahan panjang bentang. Jadi ini ada per L-nya, nanti dimasukin panjang bentangnya, nanti akan didapatkan beban meratanya berapa intensitasnya. Kemudian ada juga beban garisnya, jadi ada BGT, beban garis terpusat. Itu besarannya konstan 49 kN per meter. Jadi ini tergantung lebar dari lalu lintas jembatannya. Jika lebarnya 5 meter, maka nanti bebannya 49 kali 5. Nah, sedangkan untuk yang ininya, untuk BTR-nya nanti tergantung dengan panjang dan lebar dari jembatan, nanti didapatkan beban total. Nah, ini adalah simulasi ekivalen dari iring-iringan kendaraan yang melintas di atas jembatan. Jadi ini beban standar yang bisa kita modelkan pada perencanaan kita. Misalkan nanti pakai model dengan software, input bebannya adalah seperti ini, tergantung dari panjang bentang. Ini sudah diekivalenkan dengan standar keamanan, bahwa ini ekivalen dengan beban yang mungkin melintas di atas jembatan. Kemudian ada beban kedua, jadi di SNI itu kita harus memilih beban mana sih yang paling menentukan untuk jembatan. Biasanya nanti kalau teman-teman desainnya pakai software, nanti kita bisa pilih yang envelope, jadi yang menghasilkan gaya dalam terbesar akibat beban D ataupun beban T. Jadi nanti sama-sama diberikan pada model jembatan seperti ini nanti bisa dimodelkan sebagai beban bergerak, jadi melintas di atas jembatan, atau moving load. Nah, ini besaran-besarannya seperti ini, luas kontak rodanya seperti ini. Biasanya ini lebih jembatan-jembatan bentang yang pendek, misalkan di bawah 10 meter, di bawah 15 meter, biasanya yang lebih dominan menentukan gaya dalamnya adalah beban T, sedangkan untuk yang beban D lebih dominan untuk beban yang bentangannya lebih panjang. Namun untuk desain lantai, karena biasanya lantai itu ditopang oleh elemen lain, jadi biasanya kontak beban roda inilah
yang salah satunya menentukan untuk desain lantai. Jadi nanti kita tadi sudah lihat ada elemen-elemen jembatan. Untuk masing-masing elemen jembatan ada yang lebih menentukan beban mana yang paling dominan. Oke, jika kita memiliki, jadi jembatan itu ada beberapa tipe terkait tipe tumpuannya. Kalau tumpuannya itu sederhana, kita tahu mungkin di statika sendiro, misalkan simple span itu bentangnya adalah tumpuan sederhana. Jadi seperti ini, tumpuannya itu bisa bebas bergerak. Jika simple span, maka beban itu beban yang paling tadi beban truknya itu yang harus ditempatkan adalah di tengah bentang. Jadi dia akan mendapatkan momen yang paling maksimal di tengah bentang. Tapi kalau kita memiliki bentang menerus, contohnya itu yang di tengahnya ada pilar dan tumpuannya ini sendi, jadi yang bergerak rollnya itu adalah di samping, maka kita harus memberikan beban yang dekat dengan tumpuan untuk mendapatkan momen negatif yang terbesar di tumpuan. Jadi kita harus mendapatkan beban, harus mendapatkan gaya dalam paling besar, ya, maupun itu momen positif, momen negatif dari suatu jembatan untuk eh, apa? Untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Misalkan kan kendaraan pasti melintas di atas jembatan itu melewati semua titik. Nah, jika pada kondisi kendaraan ada dekat tumpuan, tentunya dia akan memberikan gaya dalam yang paling besar di momen negatif di sini. Kemudian dia akan melintas lagi di tengah bentang, dia akan memberikan momen positif besar sini. Nah, nanti di sana itu berdasarkan histori uh, gaya dalam terbesar. Jadi walaupun bebannya di mana, itu kita harus simulasikan di model untuk mendapatkan desain yang paling aman. Jadi kita tidak mau terjadi kerusakan yang kita antisipasi. Nah, di sini mungkin ini kita bisa banyak, ini compression, ini tension. Nanti kita menentukan juga tulangannya seperti apa. Nah, ini contohnya tension berarti momen negatif di sini, jadi serat atasnya tension, serat bawahnya compression. Nah, ini contohnya di SNI di, diberikan untuk istilahnya kita biasanya beban catur ini sebutnya. Jadi beban itu tidak diberikan full, tidak selalu diberikan full. Jadi kita harus mencari, misalkan untuk mencari momen negatif, kita coba-coba posisi bebannya, apakah bebannya seperti ini yang paling memberikan momen negatif terbesar atau momen positif terbesar. Nah, seperti ini untuk masing-masing bentang dicoba karena mungkin panjang bentangnya berbeda. Atau seperti ini, nanti didapatkan momen negatif terbesar di pilar kedua di sini. Nah, seperti itu untuk beban garis besar. Nah, kemudian di SNI sendiri ada mungkin kita tahu ya, jadi kendaraan itu melintas itu pasti bergerak dan bergeraknya itu eh, menyebabkan perbedaan beban yang dibandingkan beban saat dia statik atau dia berhenti. Jadi kalau kita timbang kendaraan saat berhenti akan berbeda dengan efek yang diberikan pada jembatan jika dia bergerak. Jadi saat bergerak jembatan akan naik kendaraan akan secara naturalnya dia akan bergerak naik turun juga dan itu memberikan impact atau dampak kejut pada jembatan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan kita timbang kendaraan yang pada saat kondisi diam itu dia akan berupa garis lurus terhadap mau ditimbang berapa kali pun beratnya akan sama. Namun jika dia bergerak kendaraan bisa bisa di bawah dari beban statiknya atau bisa lebih tinggi dari statiknya. Nah, karena kita mendesain jembatan itu berdasarkan nilai yang paling ekstrim, di standar pembangunan diberikan faktor, jadi faktor pengalih dari beban statik. Itu nilainya 1,4 kalau mungkin dibaca di sana. Nah, itu untuk mengantisipasi seperti ini. Jadi, jika beban melebihi dari beban statisnya, itu tetap dapat diakomodasi oleh kekuatan jembatan. Nah, ini faktor beban dinamis. Jadi, tergantung panjang bentang, semakin panjang bentang, efek dinamisnya akan lebih kecil. Jadi ini nilainya jadi 40% tambahan. 1,4 untuk bentang 0 sampai 50 dan berkurang untuk bentang lebih panjang. Jadi untuk beban T, lajur D itu ada faktor pembesaran beban dinamis. Karena tadi alasannya karena
kendaraan itu melintasi jembatan pasti dia bergerak secara dinamis sehingga ada fluktuasi beban. Untuk beban T, FBD-nya 30%, kalau beban D ini. Oke, jadi selanjutnya kita harus ketahui konsep untuk saat ini yang mungkin struktur teknik sipil itu sudah umum digunakan konsep LRFD. Jadi LRFD itu adalah Load and Resistance Factor Design. Jadi kalau zaman dulu desain itu mau struktur itu dia mengacunya pada safety factor. Jadi berapapun desainnya kekuatannya itu harus misalkan safety factor berapa sekian kali safety factor dari beban yang berlaku. Nah, kalau LRFD itu berbeda konsepnya. Jadi masing-masing mau load-nya maupun resistannya, jadi maupun beban maupun tahanan dari komponen jembatannya itu masing-masing memiliki faktor. Jadi faktornya untuk yang di sini ini faktor beban, ada faktor bebannya masing-masing berbeda. Jadi misalkan beban mati mungkin di gedung 1,2, terus beban hidupnya 1,6 ya. Nah, kalau di jembatan itu berbeda. Untuk beban mati 1,2, beban hidupnya 1,8. Nanti mungkin masing-masing beban lainnya ada faktor-faktornya masing-masing. Jadi nanti biasanya kalau kita desain itu 1,2, yang biasanya menentukan 1,2 dead load tambah 1,8 live load, yang tadi beban D atau beban T salah satu. Kemudian resistannya misalkan kita desain girder itu balok, momen lentur kekuatannya itu berapa. Nah, itu ada faktornya juga reduksinya, misalkan dari beton 0,8, jadi 0,8 kali kekuatan yang kita desain. Jadi nanti ini harus kurang dari sama dengan si load terfaktornya harus kurang dari kapasitas kapasitas kekuatan dari elemen jembatan yang sudah dikurangin faktor. Jadi ada dua. Nah, ini contohnya kalau di SMI kita bisa lihat untuk jadi kita punya beberapa keadaan, nanti ada kombinasinya masing-masing, kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4. Nanti mana yang paling menentukan itu yang diambil sebagai desain. Ini 1,8, 1,4. Nah, ini tergantung pada nanti kondisi seperti apa. Sedangkan ada juga daya layan, ini biasanya untuk mengevaluasi yang tadi ini untuk kekuatan, jadi kekuatannya harus terfaktor. Kalau kondisi layan itu biasanya kita terkaitnya pada kenyamanan. Jadi jembatan itu pada kondisi normal ada beban itu lendutannya tidak boleh melebihi lendutan izin. Nah, dievaluasinya berdasarkan kondisi layan. Jadi beban apa adanya tanpa faktornya satu itu lendutannya berapa. Jika dibandingkan lendutan izin mana yang lebih besar. Nah, ini saya tadi sampaikan. Lendutan izin untuk jembatan itu adalah L/800. Jadi beban yang diperhitungkan tidak direkomendasikan untuk beban mati juga, tapi hanya beban lalu lintas. Tadi beban D dan beban T itu diaplikasikan pada jembatan. Kemudian dilihat lendutannya defleksi ke arah vertikalnya. Nah, ini batasannya, misalkan ini contoh bentangnya 180 meter, terus kita hitung lendutan izinnya berapa, 180 dibagi 800 itu 22,5. Nah, ini salah satu contoh jembatan ternyata defleksinya terhadap beban yang sehari-hari melintas itu hingga 25 sampai 26 dari titik horizontalnya. Maka jembatan ini mungkin secara kekuatan itu kuat, namun secara kenyamanan ini tidak memenuhi kriteria kenyamanan. Jadi jembatan itu tentunya nanti yang melintas akan takut untuk itu L/800. Tapi untuk kekuatan tentunya kita harus evaluasi lagi elemen-elemen jembatan ini tegangannya melebihi yang ditentukan atau tidak. Nah, ini solusinya biasanya dilakukan perkuatan pada elemen jembatan supaya lebih kaku. Jadi jika ada beban
dia masih lendutannya tidak akan sebesar yang terjadi saat ini. Nah, kemudian selain mengecekkan kondisi layan, tadi lendutan, tentunya kita harus mengecek kekuatannya. Tadi ada kombinasi kekuatan beban terfaktor harus lebih kecil daripada tahanan. Nah, ini saya coba sampaikan salah satu contoh, ini dari tugas besar saya waktu kuliah. Jadi, misalkan ada jembatan dua bentang, di tengahnya ada pier atau pilar, kemudian ada abutmennya, panjang bentangnya masing-masing 55 meter, dan tipe 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 jembatannya adalah gelagar baja. Di atasnya plat lantainya beton. Jadi kita biasanya sebutnya gelagar baja komposit kalau tipe seperti ini. Jadi nanti dia ada koneksinya antara gelagar baja dengan betonnya, ada shear studnya, bisa kita sebutnya. Jadi ada koneksinya, konektornya sifatnya komposit, satu kesatuan antara gelagar baja dengan plat betonnya. Jadi penampangnya untuk kalau evaluasi itu ada bajanya, ada betonnya nanti untuk melihat kapasitasnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, ini berlakunya komposit, jadi ada plat beton yang apa ini dipelajari di struktur baja. Kemudian ini ada tebal konkretnya, tebal dari plat. Kemudian ini adalah profilnya. Nah, ini nanti dia perilaku tegangannya seperti ini. Jadi yang atas itu menerima tekan, yang bawah mereka tarik. Karena tadi kita tahu kan, kalau bentangnya bentang sederhana, simple span, dia dominan momen lentur positif itu serat bawah tarik, serat bawah tekan. Nah, seperti kita tahu, kombinasi yang bagus adalah karena baja kuat mengalami tarik dan beton mengalami tekan, jadi ini sangat kombinasi yang pas, jadi konkretnya menerima compression dan bajanya menerima tension. Nah, ini tegangan betonnya terhadap besaran tegangan yang terjadi akibat nanti beban desain. Ini sebagai contoh kita coba suatu profil yang memiliki kekuatan seperti ini, MN dan V. Nah, kemudian kita modelkan tadi jembatan yang tadi ini, modelkan pada software, kemudian diberikan beban, jika terus dikasih faktor beban 1,2 dan 1,8, itu didapatkan momen yang terjadi dan gaya geser yang terjadi itu berapa. Itu dibandingkan, ini kan 1.500, ini 17.000 km. Dibandingkan dengan ini, mana yang lebih besar? Ternyata ini efek beban terfaktor itu lebih kecil dibandingkan, berarti elemen ini cukup untuk memikul beban standar. Jika kurang, tentunya kita harus memperbesar lagi dimensi dari profil maupun mungkin mutunya ditambahkan untuk sehingga desain kita bisa menerima beban standar. Ini dibandingkan. Nah, mungkin seperti itu, nanti bisa ada tanya jawab lah untuk masalah contoh lagi. Nah, SNI 1725 2016 seperti yang saya sampaikan di awal, ini mengadopsi dari ASTO, Bridge Design Specification, atau ini standar SNI-nya di Amerika untuk beban jembatan. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai beban tadi, beban sehingga dapat dibuatkan beban marknya itu 50 ton, itu dapatnya dari mana? Nah, ini mereka sebenarnya udah melakukan penelitian, jadi analisis menggunakan data beban aktual. Jadi mereka mengukur beban aktual yang melintas di jalan mereka selama bertahun-tahun. Ini sejak tahun 1948 mereka datanya sangat banyak.
dan dari situ mereka bisa membentuk model beban yang seperti tadi yang ekivalen. Jadi besaran beban tadi yang aktualnya itu dianalisis dan didapatkan beban yang ekivalen. Yang kemudian Indonesia sendiri mulai tahun 2018 sudah mulai membangun stasiun untuk mengukur beban aktual. Jadi di ruas-ruas jalan nasional seperti Pantura, jalan tol itu mulai mulai ada stasiun untuk secara otomatis ya. Jadi kalau dulu itu harus diberhentikan dulu di jembatan timbang untuk diukur beratnya. Nah itu datanya kurang kurang banyak karena hanya kendaraan tertentu saja kan yang diberhentikan di stasiun jembatan timbang. Nah kalau dengan stasiun Bridge WIM ini nanti kita akan bahas itu bebannya bisa lewat saja, tapi bebannya sudah terukur dalam sistem. Nah, dari data ini mulai dirisetlah dengan ITB antara kegiatan sampai saat ini untuk membentuk suatu model XNI sendiri. Jadi bebannya nanti berdasarkan data aktual di Indonesia, jadi tidak ada opsi lagi. Nah, ini stasiun-stasiun WIM-nya. Nanti mungkin teman-teman jika yang masih mahasiswa dan tertarik untuk tugas akhirnya mengenai jembatan, atau mungkin kalau nggak jembatan juga bisa transport mungkin nanti di center kerasa. Nah kita memiliki banyak data nih di PU. Jadi stasiun WIM tadi mengukur beban yang melintas. Jadi untuk yang pertama, site yang pertama di Pantura Jawa Tengah itu datanya udah dari 2018. Datanya udah ada 3 tahun nih. Ini bisa diolah jadi berbagai macam karya tulis dan juga mungkin tugas akhir nanti teman-teman mau arahnya nanti kan ini beban kendaraan yang melintas bisa untuk evaluasi jembatan, bisa untuk evaluasi jalan, perkerasan. Nah, teman-teman mungkin yang tertarik kalau mau meminta data itu sangat dipersilakan bisa menghubungi Pusjatan. Jadi ini ada ruas-ruas jembatan yang sudah memiliki stasiun WIM. Nah, apa sih teknologi WIM ini yang saya sampaikan tadi? Jadi ada 2 tipe sebenarnya WIM itu. Namun yang permanen yang kita pasang ini yang tipenya dipasang pada elemen jembatan. Jadi elemen jembatan seperti kita ketahui jika ada kendaraan yang melintas tentunya dia memberikan ada serat bawah tertarik, kemudian ada juga landutan. Nah, kita manfaatkan respon jembatan akibat kendaraan yang melintas dengan pasang sensor. Sensornya itu mengukur regangan. Jadi elemen bawahnya ini di bawah jembatan, ini tampak samping, ini tampak atas. Sensor-sensor ini mengukur tegangan yang terjadi dan dikonversi di komputer di site dan menjadi beban yang melintas. Jadi ini istilahnya adalah timbangan dari kendaraan yang melintas. Dan ini bisa masuk ke server dan bisa di monitoring secara langsung. Nanti kita coba lihat uh, live monitoring yang saat ini juga bisa kita lihat. Nah ini jembatan yang dipasang, salah satunya di Pantura, jembatannya jembatan pendek, namun dipasang sensor untuk, nah ini sensornya, jadi kita bisa menimbang kendaraan yang melintas. Kalau kurang jelas nanti mungkin bisa saya buka itu. Jadi ini beban kendaraan, beban berat total. Titik-titik ini adalah melambangkan kendaraan, satu berat total, dan ini sumbu X-nya itu adalah waktu. Jam 12, jam 15, kemudian diantaranya itu adalah kendaraan yang melintas. Jika kita ingin tahu apa sih beban yang melintas, kita bisa klik salah satu titiknya, kemudian keluar detailnya dari berat totalnya, berat masing-masing sumbunya, itu kita tahu jarak antar sumbunya. Nah ini tentunya data seperti ini bisa kita olah. Salah satunya oleh yang ITB dan Pusjatan lakukan adalah mengolah untuk nanti kita membentuk tadi beban standar Indonesia itu seperti apa sih besarannya, apakah 9 kPa seperti yang Amerika atau mungkin nanti ada beban pisaunya itu beban garis terpusatnya nanti ada 2 atau lainnya itu masih dalam penelitian. Sedangkan untuk peluang untuk teman-teman yang penelitian misalkan tugas akhir
Misalkan untuk evaluasi jembatan tipe rangka Australia misalkan terhadap beban yang aktual terjadi, kan itu didesainnya berdasarkan beban Australia. Nah, apakah dengan beban aktual itu kuat atau enggak gitu, atau landutannya memenuhi persyaratan atau enggak, itu jadi peluang buat penelitian. Kemudian yang sudah saya lakukan adalah fatigue, jadi elemen jembatan eh, biasanya berdasarkan umur, jadi dia mengalami repetisi beban, dia mengalami kelelahan jika terjadi beban yang besar secara berulang. Nah, ini kita buktikan dengan beban aktual. Misalkan truknya ternyata dari data selama 50 tahun itu jumlahnya sekian, nah itu melebihi batasan kelelahan atau tidak si suatu jembatan. Teman-teman bisa juga mengeksplor untuk misalkan perkerasan. Perkerasan jalan nih, desainnya itu biasanya beban sumbunya 10 ton, sedangkan aktualnya berapa sih? Ternyata dari data WIM ternyata banyaknya 12,5 ton. Nah, ini bagaimana efeknya pada perkerasan jalan. Nah, ini bisa jadi topik-topik yang mungkin teman-teman mau di universitas atau rekan-rekan bisa 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 memanfaatkan ini. Jadi datanya open, namun tentunya harus ada koordinasi dengan kesehatan. Nanti meminta data untuk keperluan penelitian. Ini yang tadi kita coba lihat. Oke deh. Ini tugas. Jadi kita lihat pemberian beban pada. Nah, ini misalkan kita punya model jembatan seperti ini. Kemudian bebannya beban merata itu kita berikan pada pelat lantai tanpa kata seperti ini dengan besaran yang tadi. Ini SIDL. Kalau SIDL itu superimposed deadload akibat aspal. Jadi aspal diberikan, kemudian ada parapet beton. Nah, ini untuk beban hidupnya, bentangnya 55 meter, lebih besar dari 30 meter, maka dia menggunakan rumus ini didapatkan itu 6,95. Nah, ini diaplikasikan pada model ini. Untuk BGT-nya tetap 49. Kemudian karena ada dua bentang, kita buat kombinasi papan catur. Untuk kondisi yang mencari momen positif terbesar, kedua bentang diberikan beban. Kemudian untuk yang mencari gaya negatif atau positif, nanti ini ada yang kosong, ada yang isi. Ini diaplikasikan pada pelat lantai jembatan, kedua bentang, kemudian beban rem dan sebagainya, itu ada detailnya di SNI. Kemudian kombinasi beban mana yang paling menentukan, dan diambil amplopnya, envelop itu adalah efek terbesarnya dari semua kombinasi yang terjadi. Jadi misalkan momen yang didapat dari kombinasi satu sekian, kombinasi dua, tiga, empat berapa, nah ini diambil maksimumnya, envelopnya berapa. Itulah yang menjadi gaya untuk desain. Dicek terhadap kapasitas penampang yang tadi sudah dimodelkan, apakah memenuhi kapasitas atau tidak. Jika bebannya lebih besar daripada kapasitas, tentunya desainnya harus diperbesar atau ditambah kapasitas. Ini sudah cukup. Oke, mungkin mau lihat live monitoring. Nah, ini ada site-site yang tadi saya sampaikan di Indonesia. Jadi untuk WIM, kita bisa lihat secara langsung data yang melintas. Untuk rekapitulasinya, datanya ada juga berbentuk Excel, nanti bisa diolah. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi pada ruas-ruas jalan dan jembatan.
Ada yang totalnya 80 ton, ada yang 100 ton, kita bisa lihat detail. Bentar. Ya, masih. Nah, ini truk 3 sumbu. Dan besaran ininya kita bisa tahu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi ini. Mungkin lebih diskusi aja teman-teman, kalau ada yang bisa didiskusikan mengenai ini, mengenai pembebanan jembatan, beban ini. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Budi Nugraha atas pemaparan materi webinar pada siang hari ini. Semoga materi yang telah diberikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar kita kali ini. Sembari kita menunggu, saya akan memberikan sedikit informasi kepada para peserta webinar. Bagi yang ingin mengajukan e-sertifikat, harap mengisi form absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui fitur chat box. Absensi akan dibagikan saat ini sampai dengan kegiatan webinar ini selesai. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Berhubung sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari rekan-rekan sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Suwasdi, Universitas Mercu Buana, pertanyaannya, metode LRFD atau metode ASD pada perhitungan konstruksi jembatan maupun lainnya, apakah semua metode harus dihitung atau bisa salah satunya lalu, dan apa perbedaannya dari kedua metode tersebut? Langsung dijawab atau gimana? Ya, Pak, Langsung jawab ya? Oke. Oh ya, ini pertanyaan menarik ya. Terima kasih Pak Suwasdi, Mas Suwasdi. Jadi pada perkembangannya memang awalnya itu struktur itu pakai ASD, jadi Allowable Stress Design, jadi Strength Design, jadi berdasarkan tegangan izin. Kemudian itu karena banyak faktor yang jadi terlalu kasar lah maksudnya untuk desain. Perbedaannya kalau ASD itu jadi langsung tidak kita bedakan faktor bebannya, misalkan beban mati mau beban hidup mau apa, terus mau desainnya itu mau untuk misalkan beton mau baja itu sama aja, pokoknya diambilnya safety faktornya sekian, misalkan 3,5, jadi mau nggak mau desainnya langsung dimensinya didapatkan itu harus 3,5 kali lipat dari beban yang terjadi. Nah, sedangkan untuk LRFD itu dia sudah mulai mendetail. Jadi untuk beban hidup dia ternyata fluktuasinya itu sebenarnya 80%, nggak sampai misalkan tiga kali lipat gitu. Jadi dia sudah berdasarkan data kalau RFD itu. Jadi beban mati itu misalkan untuk beton dia ternyata variasinya itu dia berdasarkan penelitian nggak mungkin sampai 2 kali lipat dari beban standarnya. Misalkan standarnya beton 2.400 kg, nggak mungkin ada beton yang beratnya 4.800, makanya dia ambilnya 1,2. Jadi dia berdasarkan data nilai faktornya itu dia sudah mulai mendetail. Jadi untuk masing-masing komponen dari desain dia melakukan penelitian berdasarkan statistik dan dibentuk faktor-faktor untuk masing-masing beban dan juga tahanan yang ujung-ujungnya dengan tingkat keamanan yang sama itu bisa lebih hemat. Jadi untuk HRD outputnya akan lebih hemat dengan tingkat akurasi keamanannya yang bisa sama. Kemudian apakah semua metode harus dihitung atau salah satu? Biasanya salah satu. Kalau di Indonesia misalkan untuk struktur jembatan sudah diwajibkannya LRFD, jadi udah aja pakainya yang LRFD. Kalau misalkan ASD ada kondisi misalkan owner meminta untuk dihitungnya berdasarkan ASD, itu kita pakainya ASD.
Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu LRFD lah yang biasanya dipakai. Ya, mungkin itu semua. Terima kasih. Baik, berarti ASD itu berarti langsung ya, tidak Ya, dibedakan ya Pak. Dan LRFD itu mendetail berdasarkan data yang ada ya Pak. ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari Robi Angga, Universitas Tridinanti Palembang. Ada 2 pertanyaan nih dari Robi. Pertanyaan pertama, untuk tipe jembatan komposit tipe continuous span pada momen negatif, bagaimanakah perlakuan dan bentuk detailing tulangan plat betonnya? Pertanyaan yang kedua, apakah pengecekan lendutan harus L/800, Pak? Dan saat pengecekan dengan software, yang dicek adalah nilai lendutan di beban hidup saja atau dicek di beban kompresinya? Ya. Oke. Untuk yang pertama, tipe jembatan komposit, tipe continuous span. Jadi tadi kita tahu penampangnya akan di atasnya adalah penampang beton dan di bawahnya ada penampang gelagar baja. Nah, saat momen negatif terjadi tarik di serat atas dan tekan di serat bawah. Nah, kalau pada saat momen negatif tentunya di tumpuan nanti akan diberikan detailing tulangan di serat atas pada beton. Jadi nanti uh, diperhitungkan kapasitas momen negatif di tumpuan sehingga nanti detailing dari tulangannya untuk yang betonnya harus bisa mengantisipasi dari efek tariknya dari gaya momen negatif. Kemudian untuk yang pengecekan lendutan, seperti saya sampaikan tadi, syarat L/800 ini berlaku untuk beban hidup saja, jadi tidak perlu kombinasi, jadi hanya beban hidup tanpa faktor, jadi faktornya hanya satu, kemudian dicek lendutan yang terjadi akibat beban hidup, faktornya satu tadi, lebih besar atau tidak dari L/800. Jadi ini sederhana saja sih. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Robi Angga Ya. juga. Pertanyaannya itu, pada saat analisa fatigue, apakah beban aktual yang diambil beban keseluruhan kendaraan pada satu hari atau diambil beban aktual yang maksimal saja pada suatu waktu, Pak? Oke. Nah, untuk fatigue ini data yang paling bagus adalah data yang historinya lengkap. Jadi semakin banyak data semakin bagus karena kita akan melakukan apa ya namanya ekstrapolasi. Jadi dari data yang ada, misalkan kita punya datanya minimalnya biasanya 7 hari. Data 7 hari ini dia akan diproyeksikan untuk data 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun. Nanti ada faktor ininya, faktor untuk ekstrapolasinya dan nanti sampai umur jembatannya. Misalkan umur jembatan desain itu 75 tahun. Jadi kita harus merepetisikan, misalkan dalam data 7 hari ada truk berat, misalkan melintas sebanyak 50 kali. Nah itu nanti dikalikan berdasarkan umur jembatan, dia akan melintas sekian kali tergantung pertumbuhan dari lalu lintasnya. Nah nanti dibandingkan dengan siklus fatiknya. Jadi kalau fatik itu dia ada tegangan sekian, terus dia repetisinya misalkan 1.000.000 kali, nah itu dia akan fatigue misalkan. Kalau misalkan kurang dari itu, dia nggak fatigue, dia nggak lelah gitu, dia nggak akan rusak akibat lelah. Nah itu sangat penting jadinya data awalnya. Makanya biasanya direkomendasikan data minimal 7 hari. Ya, Oke. Semakin banyak data, semakin bagus semakin ya, baik. Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pahala Gultom. Ya. Apakah jembatan ini menggunakan bearing pad? Kalau menggunakan, material apa dan seperti apa pemeliharaannya? Terima kasih. Oke. Bearing pad atau tumpuan ya biasanya jembatan itu untuk tipe yang sendirol, jadi misalkan tumpuannya sederhana itu menggunakan bearing pad. Bearing padnya itu biasanya dari karet.
bisa karet sintetis atau karet alam. Dia memiliki kuat tekan tertentu yang bisa memikul gaya tumpuan. Nah, di dalamnya biasanya ada pelat lembaran bajanya. Jadi dia untuk menambah kekakuan dari karet alam tersebut. Ini banyak sih sudah pabrikasi di mana-mana. Jadi mungkin bisa teman-teman merek Bridgestone, merek karet perusahaan ban biasanya memproduksi juga bearing pad untuk jembatan. Nah, kemudian eh, pemeliharaannya. Nah, pemeliharaannya biasanya kita melakukan inspeksi. Jadi jembatan itu yang sudah dibangun ada inspeksi rutinnya, misalkan tiap tahun sekali. Kita mengecek semua elemen jembatan. Nah, khusus untuk bearing pad biasanya dicek dia ada pergeseran lokasi nggak, titik nggak dari kondisi awal. Jika ada pergeseran yang di atas toleransi, biasanya akan dilakukan penggantian karena itu indikasi bearing pad-nya sudah rusak. Terima kasih. Berarti menggunakan karet ya Pak bahannya, Ya, dan pemeliharaannya itu 1 tahun sekali. ya, Dicek ada dicek. pergeseran atau tidak ya. Baik, karena ini sudah masuk sesi tanya jawab, yang ingin menanyakan boleh menggunakan on mikrofonnya dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini ada lagi nih ya Pak, langsung Ya. aja. Dari Lalu Arya. Ini saya melihat di YouTube di sini jembatan terpanjang bergoyang karena angin. Gimana pendapatnya? Mohon jawabannya berbicara. Ya, pendapatnya bagaimana Pak? Jembatan, ya jembatan biasanya jembatan bentang panjang ya, jembatan bentang panjang. Jadi kan kita ada kombinasi pembebanan dalam desain. Jadi nanti sebenarnya kita cari mana desain yang paling menentukan. Misalkan untuk bentang panjang biasanya pembebanan lalu lintas biasanya tidak terlalu menentukan dibandingkan angin ataupun gempa. Nah, kalau misalkan terjadi jembatan untuk angin, biasanya ya dia harus di jembatan bentang panjang biasanya melalui ini dulu uh, uji terowongan angin. Mungkin teman-teman bisa bisa cari tahu. Jadi jembatan dibuat maketnya, modelnya. Jadi misalkan jembatan bentang panjang kayak Suramadu misalkan, dibuat miniaturnya, dibawa ke lab untuk uji terowongan angin. Jadi dia akan dilihat seperti apa perilakunya jika ada angin sesuai lokasinya. Jadi kan kita tahu misalkan jembatannya akan dibangun di mana. Berdasarkan lokasinya kita akan tahu histori anginnya seberapa kuat. Kemudian kita bisa lihat seperti apa perilakunya. Jika melebihi ada standarnya, tapi berbeda dengan XNI ini. Untuk yang kondisi angin itu ada ketentuan berapa sih goyangan yang boleh terjadi, seberapa besar efek angin yang masih dapat dipikul. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti cek dulu angin ya Pak, tekanan Ya, angin yang dalam ada di desain daerah. Ya, oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Sutejo Unikom. Yang pertama, faktor 1,4 untuk efek dinamik dari beban statik, apakah ada syarat kualifikasi di ring pad tertentu sehingga faktornya tetap 1,4? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pemodelan beban? ya. Untuk faktor pembesaran dinamik yang FBD 1,4, hubungannya ke bearing pad sebenarnya tidak 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 ter, tidak terpengaruh langsung. Jadi biasanya kan kita FBD itu hanya mengalihkan beban besaran beban. Jadi kita desainnya tetap statik. Jadi besaran beban yang desain beban D dan beban T itu hanya dikalikan besarannya saja. Nah, itu tentunya nanti akan dipikul oleh jembatan dan kemudian diteruskan ke tumpuan. Reaksi tumpuannya didapat berapa besarannya, itu akan menjadi input untuk seberapa kuat bearing pad yang kita perlukan gitu. Jadi
untuk bearing pad sendiri nggak terpengaruh langsung dari efek dinamiknya seperti apa, tapi dari besarannya saja. Jadi dari besaran reaksi tumpuan yang didapatkan dari beban yang sudah difaktorkan, nanti didapatkan dimensi keperluan bearing padnya berapa. Untuk beban gempanya, untuk tipe-tipe jembatan berbeda-beda. Jadi kalau jembatan yang tumpuan sederhana, sendirol, itu biasanya karena beban gempa itu arahnya horizontal. Kalau kita tahu elemen misalkan tumpuan sederhana, girder, itu sama-sama horizontal, itu tidak terpengaruh terhadap gempa karena dia sama-sama arahnya. Kecuali kita punya pilar. Kalau pilar itu kan dia arahnya vertikal. Kena gempa dia mengalami goyangan ke arah gempanya. Nah, itu yang harus kita desain terhadap gempa. Nah, itu ada juga standarnya. Jadi SNI untuk pembebanan untuk jembatan. Nah, itu berdasarkan kondisi daerahnya, daerah rawan gempa atau enggak. Misalkan di Jawa sama di Kalimantan beban gempanya berbeda. Sedangkan untuk beban eh, untuk tipe jembatan yang sederhana relatif tidak terpengaruh oleh gempa. Mungkin jembatan-jembatan yang memiliki pilar dan konstruksinya tinggi itu lebih pengaruh. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Saudara Amir W, izin bertanya Bapak, Ibu Tia, apa saja yang membedakan peraturan pembebanan jembatan khususnya untuk beban lalu lintas antara FNI tahun 2016 dan 2005 dalam perencanaan jembatan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya bisa tampilkan izin ya. Silahkan Pak. Bentar, saya cari dulu. Nah, di sini pada RSNI tahun 2005 itu beban lalu lintasnya itu ada pembagian ke arah melintangnya. Jadi ada reduksi untuk eh, beban terbagi ratanya itu dia ada pengurangan untuk di pinggir jalur lajur utamanya. Sedangkan kalau di SNI 2016 itu dia merata. Kemudian apalagi perbedaannya lebih ke lebih ke perubahan angin sih, tapi kalau untuk besaran besaran beban lalu lintas itu relatif sama untuk yang 2005 dan 2016. Nah, ini. Kalau di 2016 ini konstan, jadi sepanjang selebar jembatan sesuai lebar lalu lintasnya itu tetap sama, Q sekian, sedangkan kalau di RSN 2005 dia ada pengurangan ke arah melintang. Nah ini, jadi lebarnya sekian, kalau kurang dari 5,5 dia ada 50% dari nilai yang di tengah. Mungkin itu yang bisa bisa dilihat secara langsung, namun kalau besarannya itu intensitas dan lainnya itu sama. Oke.
Jadi 2016 dan 2005 itu hampir sama ya? Hampir sama karena sama-sama mengadopsi ASTO, jadi masih sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Robi Angga, Universitas Tridinanti Palembang. Pada Ya. gambar pamfletnya terdapat gambar pengujian jembatan ya Pak. Saat pengujian, berapakah beban yang diuji ke jembatan? Apakah jembatan diuji melebihi kapasitas beban jembatan? Oke, ya ini menarik ya. Jadi kalau biasanya, jadi suatu jembatan setelah selesai konstruksi, dia akan melalui namanya uji layak fungsi jembatan. Jadi apakah jembatan itu layak untuk difungsikan sebagai eh, jalur jalan dan jembatan, dia harus melalui satu tahap itu uji layak fungsi. Salah satunya dengan loading test. Jadi jembatan diberikan beban yang sudah diketahui beratnya, misalkan truk sekian jumlahnya, itu dihitung biasanya yang kita gunakan adalah 70% dari beban maksimal. Jadi beban maksimal kan tadi kan kita udah belajar beban beban terbagi ratanya misalkan 9 kPa kali panjang bentangnya misalkan sekian. Itu dapat total bebannya itu misalkan 200 ton nih misalkan. Nah, itu 100%. Nah, untuk uji beban biasanya kita menggunakan 70%-nya. Misalkan dari 200 ton kali 70% itu 140 ton itu dibagi ke sekian jumlah truk. Misalkan truknya 35 ton, kita dapat 4 truk. Nah, itu jumlah truknya itu tadi dihitungnya seperti 70% dari beban desainnya. Jadi pengujian jembatannya tidak melebihi kapasitas beban jembatan, tapi berdasarkan biasanya 70% dari beban maksimum. Ya, terima kasih. Jadi tidak melebihi kapasitas ya Pak. Ya, Menggunakan apa? Ininya 70% dari ya. bebannya ya Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Muh Asri Bahari dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Izin bertanya, bagaimana cara yang dilakukan oleh tim konstruksi dalam membangun fondasi jembatan antar pulau, yang mana perairan yang ingin dilalui oleh jembatan tersebut bisa sangat dalam? Ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau jembatan, sorry. Kalau jembatannya di tengah air, biasanya kita menggunakan ini, kaison. Jadi ada metode untuk teman-teman bisa cari cari juga di YouTube mungkin ada videonya. Jadi kita memasang kurang besar ya, nggak bisa diklik. Tapi istilahnya itu adalah kaison. Jadi kita membangun nah ini kaison. Jadi kita membangun suatu struktur baja di untuk melindungi area pekerjaan dan muka air mungkin lebih tinggi daripada area kerja. Nah ini eh, metodenya seperti ini. Jadi setiap ada air kemudian dikeluarkan ke samping dan di sini bebas air dan baru nanti melakukan pemancangan itu di area kaison ini. Jadi eh, untuk fondasi ya seperti ini. Jadi pembangunannya biasanya menggunakan struktur bantuan kaison ini. Jadi antar pulau ya biasanya tetap kita fondasi itu harus mencapai tanah keras. Jadi biasanya kan tanah tanah di selat atau sungai itu bagian atasnya itu tidak 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 padat karena ada pasir dan sebagainya. Kita harus mencari tanah tanah kedalaman tanah
kerasnya itu di level berapa, dan tentunya harus memerlukan bantuan seperti ini. Jadi Kaison pancangnya mungkin harus sampai dalam, sampai tanah keras, itu memerlukan area kerja seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Ada. Jadi untuk di sungai yang seperti itu menggunakan Kaison ya Pak? Ya, Kaison. Baik, karena sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab, bagi peserta webinar yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur mikrofon dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Ya. Pak Widi dan moderator. Maaf, saya Swasdi dari Universitas Mercubuana. Dari pemaparan Pak Widi tentang ASD dan LRFD yang tadi pertanyaan saya, itu saya minta waktu sedikit untuk gambaran skematik dan sistematis yang simpel untuk mendesain baik jembatan maupun konstruksi lainnya, itu urutannya bagaimana dan hasil dari step by stepnya itu menghasilkan perhitungan apa saja gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini saya kirim di ini ya, kirim di media chat ini ya pertanyaan. Ya, saya ulang ya pertanyaannya. Dari Swasdi, Universitas Mercubuana, gambaran skematik dan sistematis simpel untuk mendesain itu urutannya bagaimana dan hasil dari setiap stepnya apa? Oke. Jadi biasanya kita membandingkannya di contohnya misalkan mendesain balok baja nih misalkan. Untuk ASD itu biasanya kita contoh ya, untuk ASD itu kita langsung memberikan beban servisnya pada elemen, misalkan balok. Jadi misalkan balok itu memikul suatu beban 5 ton misalkan. Nah itu tanpa faktor langsung diberikan beban 5 ton misalkan di atas balok. Kemudian dari situ kita menghitung tegangan yang terjadinya berapa akibat beban yang diberikan tadi tanpa faktor. Kemudian yang terjadi itu dibandingkan dengan materialnya. Materialnya itu misalkan kekuatannya itu 300 MPa misalkan, sedangkan tegangan yang terjadi misalkan 100 MPa. Nah itu untuk ASD itu si tegangan izinnya itu ada pembagi safety factor langsung. Jadi tanpa kita tahu itu desainnya apakah lentur atau tekan atau apa, itu nilainya sama. Misalkan kalau ininya safety faktornya itu misalkan 3. Nah, makanya misalkan mutunya 300 MPa nih. Sebenarnya kekuatan lelehnya dari baja baloknya itu. Tapi dengan ASD itu langsung dibagi safety faktornya misalkan 3. Jadi dia tegangan izinnya adalah 300 dibagi 3, jadi 100. Nah, itu dibandingkan dengan tegangan akibat beban tadi. Nah, dari situ kita bisa melihat besarannya nanti misalkan kurang dari atau lebih besar. Jika kurang, tegangan kapasitas izinnya kurang dari beban, kita harus memperbesar penampang atau mengganti mutunya lebih besar. Outputnya ya seperti itu, jadi nanti dimensinya diperbesar atau mutunya yang dirubah. Jadi output dari desainnya itu dimensi dan mutunya berapa. Kalau RFD itu tadi ada kombinasi beban. Jadi kombinasi beban itu beban sendiri, ada faktor beban hidup
ada faktor masing-masing yang besarannya tidak seragam. Kemudian misalkan tadi sama objeknya balok nih, balok baja. Balok baja diberikan satu faktor. Tadi misalkan untuk gedung misalkan 1,6 untuk live load-nya. Misalkan kasih beban dikalikan faktor 1,6. Terus dihitung tegangan yang terjadinya berapa akibat tadi faktor beban matinya 1,2, faktor beban hidupnya 1,6. Tegangannya misalkan terjadinya 130 MPa misalkan. Kemudian untuk kapasitas penampangnya itu kita hitung berdasarkan berdasarkan mutunya dan juga dimensinya. Itu berapa sih kapasitasnya? Ternyata dikalikan faktor, kan ada faktornya untuk pengurangan dari kapasitas penampangnya ke penampang lentur. Misalkan momen lenturnya kurang dari momen akibat kombinasi beban, maka harus dilakukan perubahan dari mutu maupun dari penampangnya diperbesar atau mutunya. Jadi sama-sama sih outputnya, hanya perbedaannya itu aplikasi pemberian faktornya. Jadi kalau ASD itu di akhir satu ininya hanya satu jenis. Kalau RFD dia jenis-jenisnya untuk tiap beban itu berbeda dan untuk tahanan juga berbeda nilainya, ada faktornya masing-masing. Hanya itu sih perbedaannya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena masing-masing material, masing-masing beban itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi itu berdasarkan penelitian nilai faktor bebannya itu bisa dibeda-bedakan. Mungkin itu sih yang bisa saya gambarkan. Terima kasih. Baik. Bagaimana Saudara Swasdi atas jawaban dari Bapak Insinyur Widi Nugraha? Sudah cukup jelas? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Langsung aja ya, Pak. Dari Robi Angga, Universitas Tribinanti, Palembang. Pertanyaannya, menyambung pertanyaan tentang ASD, apakah itu juga berlaku, Pak, pada jembatan balok beton, sedangkan di beton tidak ada kuat relay? Sebenarnya ASD udah banyak ditinggalkan ya karena istilahnya terlalu boros karena untuk desainnya. Jadi safety faktornya terlalu besar dan untuk kekuatannya jadi berlebih gitu dibandingkan yang dibutuhkan. Kalau untuk di beton sebenarnya ya tidak pakai kuat relay tapi pakainya kuat tekannya. Jadi ya beton kan kekuatannya kuat tekan. Jadi yang dibandingkan untuk desain ASD misalkan ya balok balok beton pasti akan ada tulangannya. Kalau untuk balok yang dianalisis nanti komponennya masing-masing, tulangannya itu kuat lelehnya berapa, kalau beton yang memikul tekannya kuat tekannya berapa. Nah itu yang dibandingkan dengan safety faktornya. Kalau ASD digunakan di komponen balok. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi tanya jawab akan saya tutup ya. Terima kasih saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Widi Nugraha yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta webinar, serta kepada peserta webinar yang sudah bertanya dan menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar kami kali ini. Sebelum menutup acara webinar kita pada siang hari ini, dimohon kepada peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya, karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Baik,
Dan perlu saya ingatkan kembali kepada para peserta webinar yang ingin mengajukan e-sertifikat, harap mengisi form absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui fitur checkbox. Dan akhirnya sampailah kita pada penghujung acara webinar kali ini yang bertemakan kriteria desain jembatan akibat beban lalu lintas. Kami ucapkan terima kasih kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu serta peserta webinar hari ini. Marilah kita tutup acara webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.